Oke. Nah, malam hari ini kita sharing berkaitan dengan distribusi frekuensi ya. Sebagai suatu tools atau alat untuk analisis deskriptif ataupun mendeskripsikan data yang kita miliki gitu ya. Sehingga kita distribusikan frekuensinya berapa banyak sebarannya dan berapa banyak terbentuk kategorisasi berdasarkan data yang kita miliki gitu ya. Setelah terbentuk kategorisasi, lalu kita kelompokkan dari masing-masing kategori tersebut berapa banyak atau berapa sih frekuensi yang berada pada masing-masing kategori atau masing-masing kelas. Gitu ya. Nah, malam hari ini nanti kita akan banyak praktek ya, praktek bagaimana mendistribusikan data atau distribusi frekuensi data yang ada gitu ya. Dari mulai membentuk kategorisasi atau membentuk kelas sampai dengan menghitung interval kelas. Lalu dari setelah kita bentuk kategorisasi dan mendapatkan interval kelas, kita tabulasikan data tersebut dan kita interpretasikan. Gitu ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus mampu dan bisa menginterpretasikan atau menganalisis tabulasi tersebut. Sehingga kita ya tidak hanya sebagai pengolah data, tapi pun juga menganalisis data. Jadi dua fungsi kita yang akan kita selesaikan ya. Pertama adalah pengolahan data dan analisis data, gitu ya. Jadi walaupun teman-teman di sini belajar statistik, ya, jadi harapan kami, ya, selain juga teman-teman mampu untuk mengolah data statistik tentunya, dan juga mampu untuk menginterpretasikan atau menarasikan atau menerjemahkan hasil tabulasi data tersebut. Ya. Nah, apa sih distribusi frekuensi ini dan apa kelemahan serta kekurangannya? Gitu ya. Kelebihan serta kekurangannya. Nah, distribusi frekuensi adalah nggak mau. Definisinya adalah pengumpulan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya, gitu ya. Jadi untuk membentuk tabulasi ini, pertama kali adalah kita menyusun atau membentuk kelas-kelas data. Berapa kelas yang terbentuk dari jumlah data yang kita miliki. Nah, setelah data terbentuk setelah kelas terbentuk, maka nanti akan kita hitung frekuensinya. Berapa frekuensi atau interval untuk masing-masing kelas tersebut. Apakah kelasnya terbentuk dari data itu misalkan 5 kelas gitu ya, atau 5 kategorisasi dan terbentuk interval kelasnya 5 misalkan. Nah, berapa nilai terkecil dan berapa terbesar sehingga nanti akan ada yang namanya data awal atau nilai awal dan nilai akhir untuk masing-masing kelas. Nah, tujuannya adalah dari pembuatan tabel frekuensi ini untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan, gitu ya. Jadi data ini yang kita terima, ya, yang kita terima dari hasil penelitian kita, gitu ya, atau yang kita terima dari para peneliti yang masih berantakan itu, ya, kita kelompokkan ke dalam suatu tabulasi data. Setelah kita tabulasikan, lalu kita susun, ya, kita susun berdasarkan kelas-kelas, kita susun berdasarkan frekuensi-frekuensi yang dihasilkan oleh perhitungannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menampilkan data yang mudah dipahami, gitu ya, yang mudah dimengerti, yang mudah dibaca oleh pembaca atau oleh pemirsa. Ya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas ya? Kedengeran, Pak. Dengaran ya? Karena sini Jelas. sedang Kurang, hujan Pak. deras. Ya. Di sini sedang hujan deras. Jadi kalau ada petir menggelegar, mohon maaf.
Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kelebihannya adalah dapat mengetahui gambaran data secara menyeluruh gitu ya. Jadi untuk mengetahui gambaran data, maka kita perlu tabulasi gitu ya. Karena kan kalau dari data mentah itu kita belum tahu nih arahnya kemana ini ya, maksudnya apa gitu ya. Data yang kita kumpulkan, data yang kita dapatkan dari peneliti gitu ya. Atau dari berbagai sumber. Manakala belum dikelompokkan, manakala belum tabulasikan, kita tidak bisa mengetahui ataupun membaca maknanya apa ini gitu ya. Kalau atau jika belum ditabulasikan atau dikelompokkan. Nah, adapun kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Gitu ya. Artinya sih bukan hilang ya, artinya kan sudah dikelompokkan sehingga tidak lagi terperinci gitu ya. Tetapi kita masih ada datanya sebagai backup manakala tabulasi tersebut error sehingga kita masih ada data awal gitu ya. Namun memang setelah ditabulasikan tidak lagi data itu terperinci karena sudah ditabulasikan ataupun dikelompokkan sesuai dengan keinginan daripada peneliti. Mau seperti apa tampilan yang akan ditampilkan di dalam tabulasinya atau di dalam tabelnya. Alhamdulillah. Nah, tabulasi di sini berupa tabel nanti ya, berupa tabel-tabel gitu ya, untuk mentabulasikan data yang ada. Nah, adapun interval kelas tadi kan sudah apa namanya dalam mentabulasikan selain kita membuat kategorisasi juga kita membuat interval kelas gitu ya. Ya, merupakan selisih antara tepi atas dan tepi bawah gitu, dari suatu kelas gitu. Nah, maknanya apa nanti kita praktekkan bersama agar teman-teman bisa memahami seperti apa sih interval kelas itu. Ya. Nah, secara umum jadi tahapan secara ringkas ya, tahapan daripada distribusi frekuensi itu jika kita kelompokkan bisa dikelompokkan ke dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah dari data yang masuk yang kita terima itu kita urutkan datanya. Ya, kita urutkan dari terbesar atau terkecil atau terkecil terbesar atau menurut abjading atau menurut numerik atau alphabeting ya. Terserah. Tergantung teman-teman bagaimana mengurutkan data ini sehingga mudah untuk dikategorisasi nantinya. Ya. Nah, setelah diurutkan datanya, teman-teman membuat kategori. Nah, bagaimana penentuan kategori ini? Nanti akan ada rumus namanya rumus Sturges ya untuk menentukan berapa kategori data jika misalkan yang kita miliki sebanyak 60 data ya, atau 60 responden atau 60 sampling ya. Dari 60 itu berapa sih terbentuk kategorinya atau berapa terbentuk kelasnya? Apakah 6 kelas atau 7 kelas berdasarkan data yang ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Mas. Silakan. Bohong, Pak. Iseng itu dia, Pak. Hah? Iseng gimana maksudnya, Mas? Lagi nongkrong, Pak. Iseng dia. Oh. Saya tahu temannya jangan iseng nih, lagi belajar gitu, serius ya. Ya kecuali memang bukan belajar. Ya. Oke. Nah, setelah kita kategorisasikan lalu kita membuat interval kelas gitu. Jadi setelah terbentuk kelasnya atau kategorinya, maka kita membuat interval kelas. Berapa interval gitu, atau selang kelas tersebut yang terbentuk dari data yang ada juga berdasarkan rumus tertentu. Nanti kita pelajari rumusnya ya. Nah, setelah terbentuk kategori dan terbentuk interval kelasnya, lalu kita tabulasikan. Ya. Tabulasikan dari kelas dan interval yang sudah terbentuk. Seperti itu urutannya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan?
Halo, apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Ya. Nah, tahapannya adalah dalam kita membuat kategori ya atau membuat kelas adalah dengan rumus Sturges ini ya. Di mana untuk membentuk kelas atau membentuk kategori rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3.322 dikalikan log N. Nah, berapa N-nya? Nah, saya kasih contohnya. N atau sampel sebanyak 50 data. Maka data tersebut kita logkan ya. Kita logkan sehingga didapatkan nilai sebesar 1,699. Seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, dari data ini yang sebanyak 50 ini berapa kelas atau berapa kategori yang terbentuk? Nah, di sini contohnya dari 50 data ya, dihitung dengan menggunakan rumus Sturges ini ya, berarti 1 ditambah 3.322 lognya adalah log untuk 50 data tersebut ya, 50 data ini. Nah, langkah pertama adalah kita melogkan datanya ya. Kita logkan datanya dari 50 responden ini atau dari 50 sampel ini dilogkan menjadi 1,699. Bagaimana cara melognya? Nanti kita praktekkan bersama ya. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan hasil logaritma dari angka 50 tersebut, selanjutnya kita kalikan. Kita kalikan dengan 3.322. Ya. Kita kalikan dengan 3,322. Nah, perkalian antara 3,322 dikalikan dengan 1,699 menghasilkan nilai 5,644. Seperti itu. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah 5,644 sehingga 6,644. Nah, inilah kelas yang terbentuk gitu ya. Ya, kelas yang terbentuk ya, 6,6 atau dibulatkan menjadi 7 seperti itu. Ya, untuk kelas maksimalnya. Nah, dari kelas ini yang sudah terbentuk, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuat interval kelas. Membuat interval kelas dengan cara apa? Dengan cara seperti ini teman-teman. Ya, rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan ya kelasnya adalah 7. Gitu ya. Berapa nilai terbesar dan terkecil dari data yang kita miliki? Nah, contoh di sini. Contoh di sini nilai terbesar adalah 63 dan nilai terkecil adalah 16. Sehingga 63 dikurangi 16 dibagi 7 ya, didapatlah nilai interval sebesar 6,7 gitu ya. Atau dibulatkan menjadi 7 gitu ya. Sehingga interval kelasnya adalah 7. Nah, setelah tadi kita dapatkan kategorinya sebanyak 7 kelas dan interval kelasnya juga 7, maka selanjutnya dari nilai terbesar dan nilai terkecil ini kita kelompokkan atau kita tabulasikan. Nah, bagaimana caranya? Adalah sebagai berikut contohnya. Nah, di sini ya. Di sini didapati dari 7 kelas itu berarti untuk kelas 1 ya. Kelas 1 nilai intervalnya dimulai dari nilai terkecil. Dalam hal ini dalam contoh ini adalah nilai terkecil adalah 16. Gitu ya. Sehingga nilai terkecil ini jadi nilai awal ya. Nilai awal untuk kelas 1. Ya. Nah, berapa nilai akhirnya? Ya. Nilai akhirnya adalah nilai awal pada kelas 1 ditambahkan interval kelasnya yaitu 7 gitu ya. Sehingga 16 ditambah 7 menjadi 23. Nah, 23 ini adalah nilai akhir dari kelas 1. Gitu ya. Jadi kelas 1 ini memiliki nilai awal 16 dan nilai akhir adalah 23.
Nah, dengan setelah kita dapati nilai awal dan nilai akhir untuk kelas 1 sebagai dasar untuk menyusun kelas-kelas berikutnya atau kelas-kelas selanjutnya. Gitu. Yang dimulai selanjutnya adalah kelas 2. Kelas 2 itu berarti nilai akhir kelas 1 ya ditambah 1 menjadi nilai awal kelas 2 yaitu 24. Di mana 24 ini hasil dari penjumlahan nilai akhir kelas 1 ditambah 1. Ya. Nah, sehingga ini 24 ini menjadi nilai awal untuk kelas 2. Nah, nilai awal kelas 2 ditambahkan lagi dengan nilai intervalnya yaitu 7. Jadi penambahannya adalah dengan 7 seluruhnya sampai dengan kelas 7 ini. Gitu ya. Sehingga 24 ditambah 7 menjadi 31. Dan seterusnya sampai dengan kelas 7 dan akhirnya adalah 64 sampai dengan 71. Sampai sini jelas teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Yang lain kemana suaranya ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya Pak, hadir Pak. Iya. Ya. Contohnya begini, teman-teman. Di sini ada 100 orang mahasiswa, gitu ya. 100 orang mahasiswa tinggi seperti ini. Contohnya ini deh yang langsung kita hitung ya. Biar nanti sebagai teman-teman praktek juga. Sebentar. Duh. Oke. Contoh di sini ya, agar teman-teman memiliki gambaran ya. Dan juga nanti sebagai contoh untuk teman-teman melakukan menghitung mengerjakan tugasnya ya. Jadi nanti tugasnya ada di sesi akhir ini. Nah ini nanti ada tugas nih teman-teman ya. Ada tugasnya yang akan teman-teman hitung dan teman-teman interpretasikan. Nah, sebelum ke sana saya contohkan terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan tabulasi ini. Ya. Membentuk kategorisasi dan membentuk interval kelas. Bagaimana contohnya ya tadi ya? Oh ini ya, contoh ya. Contoh data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 60 orang mahasiswa. Gitu ya. Dari 60 orang mahasiswa. Nah, 60 ini adalah sebagai N, ya, sebagai N-nya atau sebagai sampelnya, ya. Ini kita kopikan dulu, ya. Kita copy, kita kerjakan dalam Excel, kita hitung. Ini ya. Nah, ini ya. Dan data ini kita susun, ya. Kita susun dengan cara di blok, gitu kan. Untuk memudahkan kita mencari atau menentukan berapa nilai terkecil dan berapa nilai terbesar. Ya, kita susun secara horizontal ya, ke bawah ya. Gitu ya. Jadi sebanyak 60 data. 60 data. Sebentar saya copy dulu ya. Saya copy, paste spesial dalam nama. Nah ini ya.
Gitu ya. Ada 60 data, ya, atau 60 sampel. Nah, untuk menentukan kategori, gitu kan? Menentukan kategori atau kelas, ya. Kelas. Berapa jumlahnya? Jumlah kelas dan jumlah kategori dengan cara rumus Sturges tadi. Ya, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. K sama dengan 1 ya, plus 3,322 log N. Ya. 322 log N. Nah, ini ya rumusnya. Ya, 3,322. Ini ya, 3,322. Oke. Nah, berapa N-nya? Berapa N-nya tadi? 50, Pak. Berapa? 60 ya? ya. 60. Hati-hati jangan salah hitung. Ya, 60. Dari mana 60 ini? Dari ini jumlahnya tuh sebanyak 60 ya. Ada 60 baris. Ya. Jadi N sebanyak 60 ya. Maka selanjutnya kita log terlebih dahulu. Berapa logaritma dari 60 ini? Gitu ya. Dengan cara ya. Ini lognya ya. Ini lognya berarti dari N60 itu kita logaritmakan dengan cara sama dengan log. Log buka kurung 60 ini disorot ya. Nah, inilah hasilnya ya. Hasilnya adalah sebesar 1,778 logaritma daripada 60. Seperti itu. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah ya, diketahui berarti K sama dengan 1 plus 3,322 dikali 60 gitu kan. Setelah diketahui lognya ini dikali 60. Nah, seperti itu. Nah, berarti langkah selanjutnya setelah kita menentukan log adalah mengalihkan hasil lognya ini dikalikan dengan rumusnya. Ya. Dengan nilainya itu dengan nilainya itu 3,322. Berarti di sini ya 3,322 dikali 60. Nah, kok dikali 60? Sorry. Dikali 178 ya. 1,778. 778. 1,778. Ya. Hasil dari log gitu ya. Jadi 3,322 dikalikan 1,778. Nah, itu hasilnya ya. Hasilnya adalah 5,9. Oke. Berarti K adalah 1 ditambah 5,99. 5,9. 5,9. Maka K sama dengan berapa? 6,9. 6,9. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nih, ya. Sudah dapatkan kategorinya adalah 6,9. Ya. Atau kita bulatkan menjadi 7. Ya. Jadi 7 kelas ya, atau 7 kategori. Berarti di sini nanti kelas gitu kan. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita terbentuk
kelas atau kategori ini, kita membentuk interval, berapa interval kelasnya atau selang kelasnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara di sini menghitung atau menghitung interval kelas. Interval kelas. Rumusnya adalah ini teman-teman ya. Nah, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nah, tadi kita sudah memiliki data ini nih, datanya ya. Data ini berarti kita sort terlebih dahulu ya. Kita sort dari terkecil sampai dengan terbesar ya, untuk mengetahui berapa nilai terkecil dari data yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan disorot atau di blok atau di sort ya. Lalu klik yang small to large ya. Small to large. Nah, di sini kita dapat nih terkecil 10 ya. Terbesar adalah 98. Ya. Berarti di sini nilai terbesarnya nilai terbesar adalah 98, nilai terkecil 10. Dibagi berapa, teman-teman? 7. Dibagi 7. Dari mana 7 itu? Dari ini kan, kelas yang terbentuk ya, atau kategori yang terbentuk. Oke. Jadi sehingga intervalnya ya sama dengan 98 dikurang 10 dibagi 7. Nah, inilah interval kelasnya ya. Misalkan kita buat 2 desimal menjadi 12,57. Ya, ini interval kelas. Sehingga kita susun nih. Ini saya pindahkan dulu di sini ya biar lebih kelihatan. Nah, kelas tadi sudah terbentuk 7. Sementara interval kelasnya ada 12,57. Maka interval kelasnya dari data ini yang dapat kita tabulasikan ya, interval kelas. Nah, untuk kelas 1 kita ambil nilai awalnya dari nilai yang terkecil dari data yang kita miliki. Berapa tadi nilai terkecilnya? 10, Pak. 10. Oke. 10 ini menjadi nilai awal untuk kelas 1 ya. Nilai awal untuk kelas 1. Sehingga nilai akhirnya berapa? Nilai akhir untuk kelas 1. Berapa? Nilai akhir untuk kelas 1 adalah nilai awal ya kan, ditambah interval kelas ini 12,57. Itulah nilai akhir untuk kelas 1. Gitu ya. Bisa dipahami? Pak, Jadi, kalau misalnya kelas nilai interval itu nggak bisa dibuletin ya, Pak? bisa dibulatkan menjadi 13 misalkan ya, bisa. Gitu ya. Namun nanti apa namanya itu jadi jauh. Ini kan masih jauh ya. 12,7 sampai dengan 13 itu kan masih ada selisih 0,43 poin. Ya. Jadi ada baiknya teman-teman buat desimalnya saja. Jika terlalu besar desimalnya, ini kan 2 desimal, misalkan kita bentuk menjadi 1 desimal, 12,6. Nah, seperti itu lebih baik gitu ya. Betul teman-teman. Oke, Pak. Ya. Oke. Jadi untuk interval kelas
diusahakan jangan jangan dibulatkan ya untuk interval. Tetapi untuk kelas silahkan dibulatkan. Kan tidak mungkin ada kelas 6,5 gitu ya. Nggak ada, tidak ada 6,5 kelas. Tapi kalau interval atau selang ya atau nilai pasti ada pecahan. Itu kan ya. Ini kan nilai nih. Jadi nilainya yang terkecil adalah 10, yang sampai nilai akhirnya adalah 22,6 untuk nilai mata kuliah statistik untuk di kelas 1 atau di kategori 1. Seperti itu. Ya. Itu. Paham maksudnya, teman-teman? Paham, Paham Pak. ya? Jadi nilai awal kelas 1 adalah diambil dari nilai terkecil, gitu ya. Sedangkan nilai akhir kelas 1 adalah nilai awal kelas 1 ditambahkan intervalnya berapa. Ya. Tambahkan interval kelas. Oke. Nah, berarti di sini ya, untuk kelas selanjutnya, kelas 2 adalah nilai akhir, ya kan? Nilai akhir kelas 1 ditambah berapa tadi? 1, Pak. Ditambah 1. Nah, itu. Jadi 23,6. Ditambah 1 atau ditambah 0,1? Ayo. Tambah 1, Pak. Tambah 1. Oke. Ya. Jadinya jauh nggak tuh jadinya itu? Kan 10 sampai dengan 22,6. Harusnya berapa tuh? 22,7 nanti di mana tuh, teman-teman? 22,7-nya. Ayo, di mana 22,7-nya? Masih kategori mana? Sementara nanti di sini teman-teman untuk kelas 2 diawali dari nilai 23,6. Nah, bagaimana nanti jika ada nilainya yang 22,7 sampai dengan 23? Nah, di mana tuh, teman-teman? Nah, jadi gini teman-teman, ya. Jadi dalam contoh ini, ya, dalam contoh ini, kalau ini kan dia dibulatkan langsung, ya, dibulatkan nih, ya, tidak ada pecahan atau desimal, ya, tidak ada desimal maka dia 1 penambahannya, ya. Namun jika ada desimal berarti 0,1, begitu teman-teman. Ya, oke. Jika teman-teman bingung, ya, mengikuti rumus ini kita bulatkan deh, ya, kita bulatkan menjadi 13 ya. 13. Ini menjadi 23 gitu ya. Sehingga ini menjadi ditambah 1. Itu ya teman-teman ya. Kita samakan dengan yang contoh tadi ya. Biar teman-teman tidak bingung. Oke. Nah, selanjutnya untuk nilai akhir kelas 2 berapa teman-teman? Nilai awal, gitu kan? Nilai awal ditambah intervalnya. Ya. Nah, itu 36. Harusnya 37 ya. Nah, gitu. 37. Nah, ini kita blok dulu nih. Kita kunci dengan tanda dolar agar tidak berubah. Selanjutnya ini kita pindahkan, kita copy. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi untuk kelas 1 terbentuk dari baterainya. Aduh.
Ya. Jadi kelas 1 nilai awalnya adalah 10 10, nilai akhirnya adalah 23. Untuk kelas 2 nilai awalnya 24 yang didapat dari penjumlahan nilai akhir kelas 1 ditambah 1. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Nah, berapa frekuensinya? Gitu ya. Berapa frekuensinya? Frekuensi. Ya. Atau F-nya. Nah, di dalam Excel, jika teman-teman bisa mengcoding, silakan. Namun jika tidak bisa, teman-teman menghitung secara manual. Kita hitung berapa jumlah nilai, ya, berapa jumlah nilai antara 10 sampai dengan 23. Berapa orang di sana? Kita hitung manual nih. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. 4. Kalau untuk 24 sampai 37 berapa, teman-teman? Berapa banyak mahasiswa yang mendapat nilai antara 24 sampai dengan 37? Ya, maka kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 juga. Gitu ya. 38 sampai 51 berapa? Halo? 4, Pak. 4 juga? 38 sampai 51? Iya, Pak. 1, 2, 3, 4. 4 juga ya? 4, oke. Kok Pak Hasan aja nih, yang Mas Hasan aja yang jawab, yang lainnya balik kemana ya? Di sini ada 20 orang yang hadir, tapi yang bersuara hanya 1. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. 52 sampai dengan 55 berapa, Mas Rifki? Jumlahnya, coba dihitung. Tuh. 52 sampai 65 berapa, Mas? Ada berapa? Ada berapa, Mas? Ada berapa? 13. 13. 52 sampai 65. 13, Pak. 13. Oke, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sip. 66 sampai 79 berapa? 13, Pak. Maaf, Pak. 6 sampai 79 berapa? 13 juga, Pak. 13 juga? Oke. 13 juga. Lalu 80 sampai 93 berapa, Mas? 80 sampai dengan 93. Sama, Pak. 13 juga. 13. Semua 13 ya? Oke. 13. Untuk 94 sampai dengan 107 berapa? Sama juga, Pak. 13 juga? Ya. Oke. Yakin? Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Jumlah. Kita jumlahkan. Ini kita autosum. Jadi 64 tuh, lebih tuh, Mas. Seharusnya 60. Nah, di mana yuk? 94 sampai 107. 94 itu cuma 1, 2, Mas. Ya kan? Oh iya, Pak. 13 dari mana tuh? Ini cuma 2. Kurang 7. Nah, mana lagi tuh? 80 sampai 93.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, Mas. Wah, hitungnya merem nih. 16, Mas, ini, Mas. 16. Masih kurang 4. 66 sampai 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, Mas. 13 dari mana tadi ya? Ini 17. Nah, pas itu 60 ya. Sesuai dengan jumlah sampelnya. Gitu ya. Nah, ini kita buat rapikan tabel. Rapikan tabel. Nah, lalu kita interpretasikan, teman-teman. Ya, kita interpretasikan. Nah, ini ya. Kita interpretasikan. Misalkan ini kita beri judul tabel 1 adalah distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistik. Nah, contoh ya. Contohnya ini. Berarti teman-teman tinggal menganalisis ya atau menginterpretasikan. Berarti dari data ini ya, dari data ini kita interpretasikan sebagai berikut ya. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel 1 ya. Dari 60 mahasiswa yang mengikuti ujian. Nah, ujian akhir mata kuliah statistik, gitu kan? Statistik diketahui bahwa interval kelas 10 sampai dengan 23 sebanyak berapa? Sebanyak berapa, teman-teman? 4. Sebanyak 4 mahasiswa. Oke. Sebanyak 4 mahasiswa. Teman-teman perhatikan ya, simak baik-baik ya. Karena ini tugasnya seperti ini. Jadi teman-teman tabulasikan, lalu teman-teman interpretasikan. Lalu interval kelas 24 sampai dengan 37 ya. Sebanyak berapa? 4, Pak. 4 mahasiswa juga ya. 4 mahasiswa. Interval kelas 38 sampai dengan 51 sebanyak berapa? 4 juga ya? 4 mahasiswa. Interval kelas 52 sampai dengan 65 sebanyak berapa?
13 mahasiswa. Ya. Interval kelas 66 sampai dengan 79 sebanyak 17 mahasiswa ya. 17 mahasiswa. Interval kelas 80 sampai dengan 93 sebanyak 16 mahasiswa. Dan nilai interval kelas 94 sampai dengan 107 sebanyak 2 mahasiswa. Nah, itu ya penjelasan ataupun deskripsi daripada tabulasi ini. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Halo? Ada pertanyaan? Oke. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Ya, saya pahami. Nah, jika dipahami, berarti nanti teman-teman tinggal mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah ini. Nih, itu tugasnya ya. Jadi ada 80 orang mahasiswa, teman-teman buat distribusi frekuensinya, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buat kategorisasi, buat interval, lalu susun tabulasinya dan interpretasikan. Oke, jadi ya. Tugas mandiri ini teman-teman nanti upload ya, upload ke SSO dan juga upload ke grup ya. WA grup untuk teman-teman belajar. Teman-teman yang lain belajar. Oke, gitu ya, teman-teman bisa? Ini untuk diupload hari ini atau minggu depan, Pak? Besok ya. Oke, siap. Uploadnya biasanya hari ini atau besok tugas itu? Biasanya seminggu sih, Pak. Seminggu. Seminggu, kelamaan antar lupa lagi ya. 2 hari boleh? Bisa 2 hari? Hari Jumat, Pak. Gimana, Pak? Jumat, Pak. Jumat, boleh, silakan. Jumat ya, berarti berapa hari? 3 hari ya? Ya, Pak. 3 hari ya? Ya, nanti kalau seminggu takutnya teman-teman lupa, karena kan bertumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Ya, silakan teman-teman kerjakan secara mandiri. Ya jangan takut salah, karena kita di sini belajar. Teman-teman coba menghitung secara mandiri, mentabulasikan secara mandiri, dan coba membahasakan ataupun mendeskripsikan secara mandiri. Ya, nanti hasilnya diupload hari Jumat, ya, diupload ke SSO dan diupload juga di kelas untuk kita belajar bersama, gitu ya. Mungkin dari hasil ini nanti mendapatkan interpretasi yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda dengan data yang sama, gitu ya. Karena masing-masing kita memiliki bahasa yang berbeda dalam menerjemahkan ini, gitu ya. Adapun tadi yang saya contohkan adalah contoh untuk mendeskripsikan atau menarasikan ataupun membahasakan tabulasi yang dihasilkan dari perhitungan kita. Nah, silakan teman-teman hitung secara mandiri ya untuk untuk data ini ya. Silakan hitung. Nanti ini saya berikan ke itu, saya share di grup ya. Pak, bertanya Pak. Ya, Mas. Itu datanya diuraikan dulu nggak Pak? Diurutin dulu nggak? Oh iya, disusun kayak tadi Mas. Disusun. Menjadi horizontal ya ke bawah ya.
Baik Pak, terima kasih. Ya, untuk memudahkan apa? Untuk memudahkan teman-teman menentukan mana nilai terkecil. Terkecuali teman-teman langsung melototin di sini, silakan melototin mana yang terkecil ya teman-teman cari. Monggo silakan. Ya, namun yang lebih praktis memang disusun dulu, baru kita bisa tahu tuh mana sih yang terkecil, mana yang terbesar. Gitu ya. Silakan dikembalikan ke teman, apakah mau disusun dulu, dihorizontalkan atau langsung ditentukan mana yang terkecil kita cari di sini. Gitu ya. Mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Gitu ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Neng. Neng. Itu kan intervalnya itu kan 12 koma ya, Pak. Terus berarti ini dibulatkan dong, Pak. Jadi misalkan 13 gitu ya, Pak. Boleh. Mau coba, silakan mau dibulatkan monggo, mau didesimalkan monggo. Oke, Pak. Siap, ya. Pak. Dibulatkan silakan, didesimalkan silakan. Nah, maka tadi kan saya ingin tahu nih dari interpretasi teman-teman, dari sudut pandang teman-teman seperti apa. Jika dibulatkan bagaimana, jika didesimalkan bagaimana hasilnya tuh. Pasti ada perbedaan deh. Ya. Namun jangan lupa tadi ya, jika dibulatkan berarti dia ditambahkan 1, jika didesimalkan berarti ditambahkan 0, berapa desimal yang kita tentukan. Gitu ya. Jika 1 desimal di belakang koma, maka ditambahkan 0,1. Itu teman-teman ya. Ya jika tidak ada desimal bulat maka ditambahkan 1. Jika didesimalkan ditambah 0,1 gitu ya. Jika didesimalkan. Nah, dikembalikan kepada teman-teman mau yang seperti apa? Apakah pembulatan langsung atau mencoba dengan bilangan pecahan? Ya, dengan pecahan. Silahkan. Oke, itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Halo? Pak, ini ngerjainnya tulis tangan atau pakai Excel? Bagaimana, Mas? Ini pengerjaannya ditulis tangan gitu atau lewat Excel? Excel, pakai Excel. Pakai Excel Mas bagusnya. Tapi kalau Mas Hasan mau mencoba tulis tangan, silahkan. Ya, dihitung pakai kalkulator, silahkan. Ya. Tapi ada baiknya kita menggunakan Excel ya, biar lebih cepat ya. Karena di situ ada perhitungan-perhitungan. Tapi kalau mau coba menggunakan tulis tangan, ya monggo. Ya. Oke, Pak. Yuk. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan ya? Jika tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Soalnya saya share di grup ya. Iya Saya Pak. tadi di belakangnya ada soalnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke. Selamat mengerjakan. Dan selamat beristirahat. Sekian ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.